banyak menjadi satu isu mendasar ya, pengaruh-pengaruh pendidikan dalam pembentukan pengetahuan. Dan hari ini kita bagian dari masyarakat akademik yang diproduksi oleh realitas sosial. Realitas sosial itu dibangun atas dasar satu yang bersama kita hormati Ibu Kapus dan serta rekan-rekan sekalian, baik dari BRIN, dari para Madida dan STEDA, dan sejumlah para peserta lainnya. Dalam kesempatan ini saya ditawarkan bagaimana berbicara terkait pendidikan di Indonesia, menelaahnya dari paradigma geopolitik. Para Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara, tolong agak dibesarkan Pak Astanka. Ketika kita berbicara terkait dengan pendidikan, ya, maka ini menjadi sesuatu hal yang begitu menarik karena prosesnya tidak begitu selesai. Mengapa demikian? Karena manusia dari generasi ke generasi memerlukan adanya pendidikan. Di sini saya sedikit mengutip dari Abrasi, bahwasanya pendidikan itu adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekerti, dan dia memiliki bagaimana upaya dia untuk menjadi dirinya lebih mulia. Ada beberapa pesan ya terkait dengan pendidikan. Jadi adanya pendidikan tersebut ya merupakan kontrak ya antara warga memiliki hak dan negara bagaimana mengelolanya. Pendidikan itu sesungguhnya merupakan hal yang sangat begitu penting. Mengapa demikian? Kita mengutip Ali bin Abi Thalib ya, bahwasanya ajarkanlah anak-anak tentunya berbagai pengetahuan, keterampilan dan akhlak terpuji selain dari apa yang diajarkan kepadamu, karena mereka diciptakan masa yang berbeda dengan zaman. Lalu Umar bin Khattab juga mengingatkan, sesungguhnya anak-anakmu diciptakan untuk generasi yang berbeda dengan generasimu dan zaman yang berbeda dengan zaman. Next Pak. Ya, lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, berbicara pendidikan di Indonesia, maka kita harus bisa melihatnya bahwa itu tidak terlepas dari latar belakang Islam datang ke Indonesia. Maka itu dia memiliki beberapa konsep di situ. Lalu di sisi lain juga, Barat juga memiliki sejumlah konsep bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia ini juga. Lalu Nusantara juga memiliki konsep tersebut. Dari tiga hal ini, falsafah Islam, falsafah Barat, dan falsafah Nusantara diakomodir dengan adanya Pancasila sebagai simbol kenegaraan kita. Maka diterjemahkanlah dalam Pancasila tersebut adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu terkait bagaimana tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, lalu tujuan dari pendidikan nasional tersebut meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Hal ini dibungkus ya di dalam sistem pendidikan nasional. Jadi inilah sistem pendidikan nasional ini merupakan panduan bagaimana melakukan kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, disinilah mulai menjadi tarik menarik antara kepentingan-kepentingan dari adanya pendidikan dengan paradigma Islam, pendidikan dari paradigma Barat, pendidikan dari paradigma Nusantara itu sendiri. Disinilah diharmoniskan bagaimana kebutuhannya sesuai dengan masyarakat Indonesia. Next Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, geopolitik pendidikan di sini memang sesuatu hal ya, pendekatan baru ya, menelaah dengan kondisi kawasan. Maka saya memberikan definisi ini, mohon maaf ya mungkin kalau umpama salah, adalah geopolitik pendidikan itu diartikan sebagai sistem politik pendidikan atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi pendidikan nasional yang didorong oleh letak geografis suatu daerah. Para Bapak Ibu sekalian, hendaknya dengan adanya geopolitik pendidikan ini ya, kepentingan pendidikan nasional di era global terjaga.
pendidikan di Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan dari aspek kehidupan, walaupun pendidikan itu kepengelolaannya sudah mengarah kepada otonomi daerah atau dibebaskan daerah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka di sini negara, pemerintah ya memiliki peranan bagaimana menentukan pendidikan itu sendiri. Yang tadi Pak, pendidikan itu sendiri dengan arahnya. Oleh karena itu, ya para Bapak Ibu sekalian, secara tidak langsung bahwasanya pemerintah berkuasa itu memiliki kepentingan bagaimana memiliki kenyamanan dia dalam aspek kekuasaannya tersebut bisa berjalan dengan baik dengan adanya pendidikan itu sendiri. Namun bukan berarti kekuasaan itu mendiskreditkan pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya next Pak, apa tadi Pak Sanka? Nah, jadi sesungguhnya walaupun pendidikan itu bagian dari wadah supaya langgengnya kekuasaan, namun di balik itu adalah bagaimana menjaga nilai itu tetap berjalan dengan baik. Itulah. Jadi tidak terlepas ya. Jadi antara kekuasaan dan pendidikan itu memang memiliki kebutuhan dan kepentingan. Ini bisa kita telah dalam konsep terdahulu. Kalau dahulu itu para pejuang-pejuang kita itu memang dari sejumlah latar belakang yang memiliki kemampuan ilmu yang tinggi, dan mereka memberikan konsep beginilah. Nah, jadi sehingga kepentingannya lahirlah istilah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah yang mengakomodir bagaimana sejumlah geopolitik pendidikan itu terakomodir dengan simbol andana kebinekaan. Jadi artinya keserasian hubungan negara dengan warga negaranya. Next Pak. Lanjut. Baik. Di sini ada beberapa hal ya, saya lihat dari aspek pengamatan saya, hasil bacaan saya, bahwasanya problematika pendidikan di Indonesia ini bisa kita lihat dari aspek pengelolaan pendidikan tidak sentralisasi. Ini maksudnya begini, karena diberinya kebebasan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi untuk mengelola pendidikan, maka secara otomatis memiliki ketidakmerataan keadilan tersebut. Gimana DKI, gimana provinsi yang ada di daerah. Ini menjadi sesuatu hal yang tidak begitu dalam konteks berkeadilan lah bahasanya. Jadi pengelolaannya sungguh tidak begitu lihat. Ya, balik kembali Pak. Jadi bagaimana solusinya? Ya solusinya kalau bisa pemerintah tersebut ya melakukan pendidikan dan pelatihan guru, ya pengabdiannya tersebut merata. Nah, jadi orang pusat itu langsung ke daerah melakukan pendidikan dan pelatihan. Nah, ya perguruan tinggi juga hendaknya melakukan pengabdian ke masyarakat. Jangan hanya teori akademis saja. Nah, jadi itulah untuk menyeimbangkan kualitas yang ada di daerah. Lalu problematika kita ada realisasi anggaran 20% dari APBN. Ini memang kekuasaan sangat berperan di sini. Makanya terkadang kala untuk merealisasikan agar jelas ya, agar jelas. Ini memang mohon maaf juga kalau tadi Ibu Kapus sudah katakan dari aspek ekonomi pembangunan memang kebijakan itu realita ya, realistis ya, artinya ada. Tapi ketika anggaran itu diakomodir ke dalam dunia pendidikan, apa barangnya realisasinya? Toh juga anak-anak setelah tamat SMA dia coret-coret baju juga, berarti kan gagal pendidikan itu. Artinya disinilah bagaimana regulasi berpihak untuk menjaga bagaimana nilai itu bisa terjaga. Nah, jadi kita libatkanlah perguruan tinggi untuk senantiasa memberikan realisasi anggaran itu sesuai dengan kualitasnya. Lalu problematikanya itu begini lagi. Yang ketiga, setiap rejim memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait konsep pendidikan dengan alasan mencari pola-pola. Ini memang menjadi sesuatu hal yang sangat menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Setiap rejim di Indonesia ini berbeda-beda dia berpikir. Jadi seperti saya katakan, pendidikan itu seperti laboratorium kebijakan. Artinya setiap siapa yang berkuasa akan memiliki yang berbeda. Sebenarnya kalau kita bisa kembali kepada solusi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku berbudayaan bangsa Indonesia, sudah jelas selesai.
Jadi tidak lagi kita memberikan istilah, semuanya merujuk ke sana. Artinya itu sudah dari pendiri negara ini menerjemahkan bagaimana pendidikan itu memang dalam nuansa melestarikan kekuasaan, namun nilai-nilai tetap terjaga. Jadi ini juga harus kita siasati bagaimana setiap daerah-daerah memiliki semangat yang sama. Nah, jadi memang ya pusat memiliki kebijakan, tetapi hak untuk mengimplementasikan di daerah ini juga menjadi sesuatu hal yang harus dilihat. Oke. Lalu problematika pendidikan hari ini adalah COVID. Nah, sudah kita punya musibah, mengeluarkan regulasi berpihak kepada yang bagaimana, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kita harus bisa bagaimana dunia pendidikan tersebut adalah meningkatkan motivasi belajar. Anak-anak kemarin yang kita perhatikannya setelah sudah banyak libur, rambutnya entah bagaimana, retorikanya entah bagaimana pada gurunya, bergaulnya sudah bagaimana. Ini yang harus kita benahi ketika mereka masuk lagi kepada dunia pendidikan. Jadi bagaimana meningkatkan motivasi nilai dari semangat belajar mereka sendiri. Lalu problematika hari ini adalah tahun politik 2024. Ini juga menjadi gangguan ya. Karena pendidikan selain dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat juga merupakan bagian dari memberikan pengaruh pada pendidikan itu sendiri. Kalaulah sejumlah pimpinan memberikan kabar-kabar yang mencederai nilai-nilai pendidikan, ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat begitu sulit kita menjaga nilai tersebut. Makanya saya berikan solusinya itu adalah pemimpin cerdas, berakhlak dalam berpolitik. Silahkan kita tidak menyukai, tetapi berakhlak kita bagaimana dia sesuatu hal yang bagian dari pembangunan negara ini juga. Lalu problematika pendidikan hari ini adalah pendidikan itu mengekor terhadap perubahan akibat informasi digitalisasi dengan hilang identitas. Bapak Ibu sekalian, Google itu bisa menjadi bahan pengetahuan, namun dia tidak bisa mengajarkan cinta, mengajarkan keindahan, mengajarkan kebaikan. Maka kita harus bisa paham bahwasanya tatap muka dengan hadirnya seorang guru yang berakhlak itu penting di dalam dunia pendidikan. Jadi kita jangan terlalu sering memahami pendidikan itu instrumen menjadi sebuah proses yang mengatakan itu baik, tapi kita terhilang identitas kita. Itu juga menjadi harus bersolusinya pendidikan yang berkebudayaan. Lalu selanjutnya, problematika adalah sumber pengetahuan banyak, namun sulit mengajarkan nilai dan kecewaan. Itulah yang saya bilang tadi. Nah, jadi hendaknya di sini saya katakan solusinya mengoptimalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan keluarga, sekolah, rumah ibadah, dan masyarakat. Teori pendidikan lingkungan itu 3: keluarga, masyarakat, sekolah. Tambah lagi di rumah ibadah. Mengapa demikian? Jelas sifat-sifat simbol-simbol dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, nilai ketuhanan di situ banyak. Maka ketika sekolah dituntut untuk bagaimana berupaya nilai-nilai itu baik, maka kita harus juga melibatkan rumah ibadah bagian dari variabel mendukung kegiatan pendidikan pada anak-anak kita. Itu juga harus menjadi solusi. Next, Pak Astanka. Lanjut. Baik. Para Bapak Ibu sekalian, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, geopolitik sebagai paradigma ya, kita ingin melihat bagaimana kebijakan yang strategis dalam pendidikan nasional yang didorong oleh geografis suatu daerah. Maka yang saya katakan ini adalah merupakan peluang yang sangat besar pada pemerintah daerah. Bagaimana pendidikan itu bisa memanfaatkan nilai-nilai budaya sebagai aset pengembangan pendidikan di daerah. Lalu kegiatan pendidikan selain transfer pengetahuan juga sebagai transfer nilai-nilai dalam hal sangat erat kaitannya dengan norma-norma dalam suatu masyarakat itu sendiri. Nah, jadi pendidikan itu kita harapkan bagaimana menjawab norma-norma yang ada. Ya, ini yang harus kita. Jadi kita naikkan ya dimensi nilai-nilai budaya kita untuk menjadi kepribadian generasi kita, di mana mereka ini sekarang sedang beradaptasi dengan digitalisasi. Mohon maaf, ini ada dangdut pula yang masuk nih. Ya baik, lanjutnya. Jadi para bapak sekalian, sehingga bagaimana
yang terdapat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, baik itu kearifan lokalnya, nilai budaya lokalnya, sumber daya alamnya. Nah, jadi anak nelayan kalau bisa menjadi orang generasi yang mengelola bagaimana kemaritimannya, bukan dalam tanda petik tidak berpeluang tempat yang lain, tetapi pengalaman hidupnya harus dikembangkan dengan adanya pendidikan yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Oke, next Pak Astanka. Oke, geopolitik pendidikan di Indonesia ini sekarang.